Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya ghaziran nawali hasanal fi'ali qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru-guru kita yang hadir malam ini, yang sama-sama kita muliakan.
Di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram yang mulia Kiai Haji Syihabuddin Mata'anallah bituli hayati. Al-Mukarram yang mulia guru kita Kiai Haji Muhammad Syarif, Kiai Haji Abu Bakar. Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Abdullah, dan para masyayikh, para guru yang lain, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Seluruh jamaah peringatan Maulid dan terkhusus yang mulia guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Akanda Kiai Haji Luqman Hakim. Beliau satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Para pecinta Rasulullah, para sesepuh yang insya Allah semua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini atas izinnya dan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat afiat, nikmat hidayah dan taufik, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa nikmat ini apalah artinya nikmat-nikmat yang lain. Maka patut kiranya kita sebagai seorang hamba Allah, hendaknya kita wujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang kita rasakan malam ini dengan kita meningkatkan kualitas iman, ketakwaan, dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Al-Fakir mengucapkan terima kasih atas nama Ihya Ulumuddin. Malam ini mendapat kehormatan diundang sekaligus diminta oleh beliau guru kita Kiai Haji Luqman Hakim untuk memberikan mauizah dalam rangka peringatan Maulid. Mohon maaf, beribu-ribu maaf saya haturkan dan saya ucapkan, bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah bisa hadir tanpa satu halangan apapun. Semoga silaturahim kita malam ini menjadi wasilah yang akan mengantarkan semakin berkah umur kita, semakin bertambah rezeki kita, semakin istiqomah ibadah kita, semakin indah dan cakep akhlak kita, dan semoga kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul. Insya Allah nanti mati kita berkumpul bersama dengan orang yang kita cinta, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Para bapak dan jamaah sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua merasa sangat mencintai junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dari cinta ini kita berharap akan mendapat syafaat kelak pada hari kiamat dan di akhirat. Amin. Tetapi
Kalau cuma sekedar pengakuan saja tentu tidaklah cukup. Karena cinta itu membutuhkan bukti. Dan dari bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadikan beliau sebagai rujukan dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mencintai Allah dan Rasulnya mendahulukan mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lain dan selain daripada Allah dan Rasul. Ini merupakan landasan keimanan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu artinya percaya atau tasdik, membenarkan. Maka orang bisa dikatakan benar imannya kalau ada 3 unsur. Pertama, pengucapan dengan lisan sebuah pengakuan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da. Kita benarkan dalam hati dan kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan setelah peringatan Maulid, cinta kita semakin bertambah, iman kita semakin kuat, dan mudah-mudahan kita bisa meraih derajat ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa tanda-tanda para pecinta Rasulullah, dan kalau kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka kita harus bertawasul kepada Rasulullah minimal sehari semalam 300 kali. Berapa Pak? Assalamualaikum. Nyaut ngapa? Berapa Pak? 300. Bertawasul kepada Rasulullah dengan bersolawat ini sangat diutamakan dan sangat penting. Nabi-nabi terdahulu apabila ingin mengalahkan musuh-musuhnya mereka bersolawat. Contohnya kayak Nabi Samuel. Bahkan tentara Islam yang dipimpin oleh panglima besar yang namanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi dapat mengalahkan pasukan Romawi karena mereka pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi Armia dan lain-lain, mereka itu dapat mengalahkan musuh dengan bersolawat kepada Rasulullah. Dan kebanyakan solawat yang mereka baca itu adalah solawat Jibril yang sering kita dengar. Kalimatnya pendek tapi khasiatnya luar biasa dan keutamaannya begitu hebat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Itu yang kebanyakan dibaca oleh para nabi-nabi dan sahabat itu. Kalau diamalkan dunia tunduk sama kita. Jadi kagak usah susah-susah ngejar-ngejar dunia, asal sanggup ngamalinnya, insya Allah Allah mudahkan urusan dunia. Amin ngapa Pak? Amin aja ogah amat lu. Udah tua-tua bangka diajarin. Amit-amit dah. Pak. Jadi intinya kita banyak-banyak bersolawat. Allah saja bersolawat sama malaikat. Betul? Iya.
Bahkan dulu ada Yahudi tanah Khaybar dan Yahudi Bani Ghatfan. Dua kelompok ini mereka saling berperang. Tetapi peperangan itu selalu dimenangkan oleh Yahudi Khaybar. Kenapa? Karena setiap menghadapi Yahudi Bani Ghatfan, ini Yahudi Khaybar bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi. Ya Allah, kami bertawasul kepada nabimu yang ummi. Mereka bertawasul. Tiap kali mau berperang dengan Yahudi Bani Ghatfan, mereka bertawasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemenangan. Ternyata mereka menang. Setiap kali perang mereka bertawasul kepada Rasulullah, seorang nabi ummi yang telah dijanjikan, yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal. Karena dari istiqomah ini akan menarik maunah itu akan menarik karomah, dan karomah itu akan melahirkan mukasyafah. Pak, mukasyafah, Pak, mukasyafah, mukelu. Istiqomah akan mendatangkan maunah, dari maunah melahirkan karomah, dari karomah menimbulkan mukasyafah, dari mukasyafah akan mendatangkan ma'rifah. Tapi kalau bicara istiqomah emang rada-rada susah. Kalau kata orang sanggup istiqomah, enggak ada orang susah. Betul? Tetapi kalau kita sanggup istiqomah, insya Allah mendatangkan maunah buat orang-orang soleh. Artinya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Cuma emang kadang-kadang berat ngamalinnya. Iya apa enggak? Iya enggak? Contoh dah, ada seorang pedagang umpama datang ke rumah kiai atau ke rumah Habib. Assalamualaikum Kiai Habib, saya pedagang, mohon petunjuknya supaya dagangan dikasih Allah laris. Umpama kata tuh Kiai Habib, ente baca dan amalkan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad minimal sehari semalam, atau sekali duduk malam habis sholat hajat 500 kali. Jangan putus-putus, jangan putus-putus. Ulang ini orang diamalin tuh sholawat habis sholat hajat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu diamalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, roman-romannya dagangan belum Allah kasih laris. Akhirnya apa? Timbul keraguan di hati. Kemarin gua lagi belum ngamalin sholawat, dagangan masih laku. Lah sekarang ngamalin sholawat makin kagak laku. Kata dia, ini gua yang bego apa kayak yang geblek ya? Akhirnya merasa kurang yakin, nyari guru lagi. Dikasih lagi wirid, ente baca, duduk. Sekali duduk 786 kali baca bismillah. Diamalin lagi sebulan 2 bulan belum ada khasiatnya. Akhirnya ragu lagi. Cari lagi kalimat yang lain, ganti guru lagi. Itu belum istiqomah. Kalau mengamalkan sesuatu doa atau kalimat-kalimat yang diajarkan guru, entah itu Al-Quran maupun sholawat, istiqomahkan. Amalkan sampai mateng, ibarat buah ma. Sampai ma. Kalau kita belum ngerasain khasiatnya, jangan berhenti. Jangan. Kebanyakan yang udah ini belum kelar, belum ada khasiatnya, udah pindah ke amalan yang lain. Jadi magel, bahasa Korea mah. Ngerti magel? Agak orang ini. Rasakan dulu khasiat dan manfaatnya sampai betul-betul kita merasakan, baru nanti ganti amalan yang lain. Begitu. Apalagi zaman sekarang,
Emang kondisi negara lagi begini, betul kagak? Kita banyak-banyak istiqomah dah. Tingkatkan kualitas ibadah, banyak-banyak doa kepada Allah, tawasul kepada Rasulullah, apalagi istighfar dan sholawat, jangan ditinggal. Insya Allah datang keberkahan, amin ya robbal. Beda amalan-amalan selain sholawat dengan sholawat itu beda. Kalau kita zikir, kita ucap subhanallah, atau kalimat yang lain kita amalkan, baca ayat kursi, baca fatihah, mesti ijazah, harus ada gurunya. Dan kadang-kadang kalau kita zikir, kita baca amalan-amalan, kalau niatnya kita nggak ikhlas, nggak keterima. Beda dengan sholawat. Kalau kita baca dan kita amalkan sholawat tanpa guru, nyampe. Kita dapat dari buku, nyampe. Niat bacanya pengen dipuji orang, nyampe. Itulah sholawat. Kenapa? Karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Begitu penjelasan kitab Bahjatul Wasail Bisar'i Masail, li'anna salata ala nabi tusalu ilallah min ghairi syai'. Karena sesungguhnya sholawat kepada Rasulullah akan nyampe kepada Nabi walaupun tanpa bimbingan seorang guru atau mursyid. Ini kehebatan sholat. Niat bacanya sombong umpama karena punya suara bagus, baca sholawat biar dipuji orang, nyampe Pak. Coba kalau amalan yang lain, baca Quran mentang-mentang suaranya bagus pengen dipuji orang, nggak dapat pahala, betul? Tapi kalau sholawat beda. Makanya luar biasa di dalam pembacaan maulid yang kita baca mengandung sholawat. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, apabila maulid dibaca di depan kita ada air, tadi waktu baca maulid airnya dibuka enggak tuh? Dibuka enggak? Kalau dibacakan maulid kemudian air depan kita dibuka tutupnya, maka ketika dibacakan maulid itu Allah masukkan ke dalam air itu 1000 cahaya, Allah masukkan ke dalam air itu 1000 obat, dan Allah berikan 1000 obat macam penyakit jasmani dan penyakit rohani. Dan apabila maulid itu dibacakan dalam rumah, maka setan, kuntilanak, genderuwo, memedi, suster ngesot, apapun saudaranya keluar dari rumah itu. Sihir, santet, tenung keluar dengan sebab membaca maulid. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masya luar biasa. Makanya bego kalau ada orang Islam ngaku Islam bilang maulid bid'ah, sambar geledek. Iya apa kagak? Nah itu bilangin nggak tahu berkah. Kata Imam Nawawi, bid'ah itu kan dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolal. Tetapi iblis lebih suka bid'ah daripada maksiat. Karena kalau orang bermaksiat, berdosa kepada Allah, dia bertobat, Allah ampunin. Tapi orang ahli bid'ah tuh merasa benar sendiri, kita ini salah, yang punya sorga dia, kita semua neraka. Susah mau tobat karena merasa paling benar, padahal nggak semua bid'ah itu dolalah. Betul. Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam mengatakan bahwa bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajibah, artinya memperdalam Quran, hadis, tafsir. Itu kalau kita mau baca kitab kuning mesti ngerti ilmu nahwu dan sorob. Kalau nggak ngerti kedua ilmu ini kagak bakalan becus baca kitab kuning yang hurufnya gundul. Lah kalau kitab gondrong enak, ada barisnya bang. Betul. Mempelajari nahwu dan sorob bid'ah, tapi diwajibkan. Maka dipelajari di pesantren, di madrasah. Ayo anak-anak kita ajarin, masukin pondok, insya Allah. Ada juga bid'ah mandubah yang disunahkan.
Artinya di zaman Nabi dulu nggak ada bangunan-bangunan sosial kayak zaman sekarang nih. Kalau kita mau sekolah ada bangunannya nggak? Ada nggak? Mau kuliah, mau masuk universitas ada bangunannya nggak? Ada. Itu bid'ah tapi disunahkan. Di mana dibangun pesantren, madrasah, sekolah, universitas, dukung. Kenapa? Itu sebagai wadah untuk kita belajar. Coba kalau belajar nggak ada bangunannya, belajar di lapangan, musim panas kagak bakalan masuk. Guru jelasin ke panas. Betul, betul. Atau barangkali nggak musim panas, musim hujan, lah perek melulu sekolah. Emang itu yang di Arab-Arab. Itu bid'ah. Ada lagi bid'ah makruhah yang dimakruhkan. Walaupun di masjid ada kaligrafi, itu mushaf Al-Quran, tetapi dimakruhkan. Apalagi kalau masjid 2 lantai, bawah ada kaligrafi, kita di atas keinjak-injak ayat Allah, makruhah. Ada bid'ah muharramah yang diharamkan, seperti banyak muncul. Dulu, sekarang sih udah nggak ada. Dulu beberapa tahun yang lalu muncul nabi-nabi palsu. Bahkan dari zaman Rasulullah ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, ngaku nabi. Satu ketika datang orang minta berkah, palanya botak, rambutnya kagak tumbuh-tumbuh, minta diusap ama Musailamah Al-Kadzab. Begitu datang minta diusap, turun rambut yang ada makin rontok. Botaknya kagak sembuh, rambut yang ada makin rontok. Musailamah Al-Kadzab. Belakangan kemarin pun di negara kita banyak yang ngaku-ngaku nabi. Ada nggak? Ada nabi palsu namanya Tugimin. Lah kalau emang ada lah salawatnya ribet. Allahumma sholli ala Tugimin, kagak resep. Ada nabi palsu Ahmad Musaddiq yang ngaku jadi malaikat, dia ada, dia Aminuddin si Jibril, anaknya ngaku jadi Nabi Isa. Betul. Berbagai macam paham dan aliran sekarang yang mendangkalkan akidah. Yang sekarang lagi viral tuh, Pak, yang lagi ono sono Jawa Barat, syekhnya namanya Bapak tahu dah, si Panji. Nama syekhnya Panji. Itu kan aliran tuh. Itu santrinya kita lihat viral di medsos. Adanya beda kita. Adanya beda mak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belakang bencong, hayyalah sholat. Kalau kita kan adzan enak gak? Enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kalau adzan begitu enak gak? Enak. Nggak kayak tadi. Allahu Akbar. Itu namanya adzan nggak pakai seni. Lo kayak itu makan punya seni. Adzan ada seninya, baca Quran ada seninya, betul. Jadi imam seninya merotal enak. Kalau jadi imam baca Al-Quran pakai seni kayak Syekh Abdurrahman Sudais, imam Mekah. Merinding bulu kuduk kita kalau dengerin beliau. Bapak-bapak yang udah pergi haji, pergi umrah mesti tahu dan mesti pernah ketemu, mesti dengar walaupun gak ketemu kayak apa tuh enak dan merdunya suara Syekh Abdurrahman Sudais yang waktu kecil disumpahin sama emaknya. Kenapa? Karena Syekh Abdurrahman Sudais waktu kecil bandel, Pak, bandel, nakal. Emaknya selalu nyumpahin. Apa kata emaknya? Tong, bahasa kita nih, tong mudah-mudahan lu nanti besar jadi imam Mekah. Lah bener jadi imam Mekah. Orang tua kalau nyumpahin anak jangan asal nyumpahin, yang bener nyumpahinnya. Kalau kesel jengkel jangan asal kata mudah-mudahan sambil geledek, mampus tuh bocah. Jangan Pak, ya sumpahin tuh anak kalau nakal, kalau bandel mudah-mudahan lu jadi kiai, begitu. Jadi kiai, mudah-mudahan lu jadi kiai jakalalana, begitu Pak. Sumpahin kemana-mana nggak pakai celana, pakai sarungan doang.
Kalau kita enak ada seninya. Oh, tadi adzan Mekah begitu. Adzan modelnya macam-macam. Ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasanya begitu Sukabumi adzan. Oh, Jakarta beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta Istiqlal gitu. Ada yang model begini. Allahu Akbar. Adzan sini. Yang adzan aki-aki. Gigi ompong, napas ngap-ngapan, habis adzan mampus. Astaga. Lah kalau adzan nggak pakai seni repot lah. Walaupun bagus suaranya, besok pagi megang mic adzan subuh, adzan nggak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang sekampung bangun pak, dengar adzan model begitu, datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Kita mah kaya dengan seni, betul gak? Umat Islam kaya dengan seni, betul? Iya. Baca Quran ada seninya, ada murattal, ada qiraat. Kayak tadi enak. Kalau jadi imam kayak Abdurrahman Sudes enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Enak gak begitu? Tuh makmum betah gak? Betah. Kadang-kadang ada imam, kadang-kadang kagak tahu diri, ngebut aja baca Fatihah. Kalau Ramadan datang pasti dah tuh. Ada tradisi tuh. Imam banyak yang pada ngebut. Kenapa? Makmumnya juga. Imam yang datang, makmum teriak tarik pir. Imam nengok beres. Baca Fatihah ngebut, ada yang 1 kali napas, ada yang 2 kali napas, ada yang 3 kali napas. Begitu jadi imam tarik napas, belum baca mati. Astaga. Kalau pakai seni enak nggak? Ya seni itu kan melahirkan keindahan. Sering saya bilang dalam ceramah saya, seni itu tanpa seni terasa hampa. Apapun pakai seni enak. Enak gak? Iya, baca Quran pakai seni enak. Coba-coba baca Quran gak pakai seni kagak resep. Apalagi tajwidnya kagak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tambah geledek itu dia. Yasin tukang ojek. Astaga. Kalau pakai seni enak. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Enak gak? Enak gak? Enak. Seni itu indah. Tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Quran. Kapan aja dibaca indah. Orang sakit bacain Quran indah nggak? Demen lah, sakit di ngajiin, resep. Orang sakit gigi bacain Quran insya Allah reda. Coba-coba orang sakit gigi nyanyiin, sumpah serapah setan lu nggak tahu diri lagi sakit gigi. Betul. Nah, makanya akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kenapa begitu sempurna? Karena khuluquhul Quran. Fungsi utama diturunkan Quran untuk menjadi petunjuk kehidupan manusia, petunjuk yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan buat kita seluruh umat manusia. Makanya Rasulullah teladan kita. Rasulullah teladan kita, contoh buat kita.
Kalau nyontoh selain Rasulullah nggak ada yang sempurna. Kalau nyontoh Rasulullah udah pasti benar. Udah pasti benar. Nyontoh kiai manusia biasa banyak salahnya, betul nggak? Iya. Nyontoh Habib juga manusia biasa, kadang punya salah, betul. Tapi nyontoh Nabi itulah contoh yang paling sempurna dan paripurna. Makanya selalu kita peringati kelahiran Nabi sebagai wujud rasa cinta kita kepada Gusti Allah Subhanahu. Makanya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, apabila engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Dengan cinta Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Mencintai Allah dan Rasulnya, Allah pun akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kita malam ini duduk di majelis maulidnya Nabi kita Muhammad. Ini bukan cuma kita yang hadir manusia, para malaikat pun Allah turunkan malam ini, cuman kita nggak bisa ngelihat doang. Nggak bisa lihat. Setelah peringatan ini selesai, kita bangun dari duduk kita dari majelis ini, dosa-dosa kita semua diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa udah diampunin enak nggak? Enak nggak? Enak. Makanya banyak-banyak kita minta ampun. Rasulullah manusia yang suci, nggak kurang-kurang istighfarnya sehari semalam cepet. Padahal dosa udah diampunin, surga dijamin. Tapi ibadahnya luar biasa. Sholat malamnya bikin kaki dengkul ampe bengkak. Padahal manusia yang istimewa dalam pandang Allah, suci, bersih, sempurna. Tapi istighfarnya nggak kurang-kurang. Ibadahnya, sholat tahajudnya bikin kaki dengkul pada bengkak. Kenapa? Karena kelamaan berdiri dalam sholat tahajud. 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat 2 juz. Kalau 11 rakaat jadi berapa juz? Berdiri sekian lama setiap malam. Bagi Nabi tahajud itu wajib. Wajib. Wa minal lail. Ya kendor amat ini nyautnya kayak orang belum makan. Tenang aja Pak, kebuli banyak, insya Allah nggak kekurangan, amin ya Rabbal. Wa minal lail. Kepaksa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah nyuruh kita bangun sepertiga malam. Lihat Rasulullah betapa menjadi teladan kita. Dosa diampunin, surga dijamin sampai bengkak kakinya. Gara-gara tahajud. Di sini banyak yang kakinya bengkak, cuman bukan gara-gara tahajud, uratnya asem urat. Allah janjikan diangkat derajat kita. Ulama-ulama kita, para habaib itu mereka diangkat Allah derajatnya. Kenapa? Kita yakin guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka hampir setiap malam mereka bangun sujud kepada Allah Subhanahu, diangkat oleh Allah. Bukan cuma ulama, kalau tahajud dilakukan oleh siapapun Allah angkat derajatnya. Artinya kalau dia miskin Allah jadikan dia kaya, kalau dia susah Allah kasihkan dia kemudahan, kalau dia sempit Allah kasih keluasan, kalau dia sengsara Allah kasih dia bahagia, kalau dia miskin jadi kaya. Kalau udah kaya insya Allah tambah kaya. Bapak pengen jadi orang kaya enggak? Saya doain mudah-mudahan Bapak di sini jadi orang kaya semua. Serah lu mau kaya apa kayak serah lu. Gua kagak ngikut campur. Yang penting asal jangan kaya moh.
monyet. Naudzubillah min. Kan zaman sekarang ke masih ada baik orang pengen kaya tapi miara monyet, ada nggak? Ada nggak? Pesugihan tuh sampai kiamat, sampai nanti nggak bakalan berhenti. Banyak cara orang pengen kaya jalan pintas. Nah kalau kita orang Islam yang ngaku iman sama Allah, nggak kudu begitu. Al-Quran itu adalah Allah turunkan menjadi petun, jadi obat rahmat buat kita. Makanya Rasulullah SAW ya, bangga dengan kita orang-orang beriman sebagai umatnya. Dan kita orang beriman ini punya sifat-sifat yang lebih unggul dari manusia-manusia lain. Karena sifat-sifat itu membawa kita memiliki banyak keistimewaan. Betul gak? Maka kita bangga jadi umat Rasulullah. Alhamdulillah, dibanggakan kita orang-orang beriman oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Sebab orang beriman itu digambarkan oleh Allah seperti lebah. Makanya dalam Quran ada surat namanya An-Nahl. Ada nggak? Ada nggak? Lebah tahu apaan? Tawon. Tak? Coba lihat filsafatnya lebah. Yang pertama apa? Lebah itu selalu hinggap di tempat yang bersih. Beda dengan lalat, di mana aja dia hinggap. Ada bangke dia nemplok, di tempat sampah dia hinggap. Betul? Beda dengan lebah, cuma hinggap di tempat yang bersih. Artinya orang beriman kalau dia diberikan amanah, maka dia tidak akan menyalahgunakan amanah, tidak akan menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tidak akan pernah mencuri, tidak akan pernah korupsi. Orang beriman luar biasa. Digambarkan Nabi sebagaimana lebah. Yang kedua, filsafatnya lebah apa? Lebah itu cuma mengeluarkan madu, enggak mengeluarkan kotoran yang lain. Kenapa? Dia hisap saripati bunga sehingga mengeluarkan madu. Madu itu jadi obat dan suplemen. Betul? Makanya orang beriman selalu menghasilkan produk ya, produktif kebajikan, sehingga kita orang-orang beriman ini hendaknya menjadi orang yang selalu membawa manfaat dan maslahat buat orang lain. Insya iya. Tuh, filsafah lebah. Yang ketiga, kalau dia hinggap di ranting, nggak pernah ranting itu patah dengan sebab dia hinggap. Artinya orang beriman, kita ngaku cinta kepada Rasulullah, nggak pernah merusak orang lain. Muslim yang sejati adalah muslim di mana dia jaga tangan dan lidahnya sehingga orang lain merasa aman, tidak menzalimi, tidak mencaci maki, tidak berkata kotor. Dijaga tangannya, nggak pernah mencuri, nggak pernah menzalimi orang lain, nggak pernah korupsi. Betul? Iya. Nggak pernah berkata yang kotor, menyakiti hati saudaranya. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslim akul muslim la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhdulhu. Sebagai seorang muslim, kita ini bersaudara. Jangan kita saling menzalimi, jangan saling mencakiti, memaki, merendahkan. Jangan. Mereka orang Islam, saudara kita. Sebab kalau kita berbuat dosa sama Allah, sebanyak apapun dosa kita, Allah kasih kesempatan tobat, maka Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita mati membawa dosa sama orang lain, kita sakiti saudara kita dengan ucapan dan tangan kita, lalu dia belum memaafkan kita dan kita belum sempat minta maaf, di akhirat kita termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, datang menghadap Allah bawa pahala sholat, zakat, Quran, sedekah dan lain sebagainya, tapi pahala kita habis Allah berikan buat orang yang kita zalimin. Hati-hati kalau udah urusan sama orang, urusan sama Allah, maksiat banyak, Allah pengampun, tapi mohon maaf bukan berarti kita harus maksiat. Pak, tapi kalau mati membawa dosa kepada manusia, belum sempat kita maaf, minta maaf, dan orang itu nggak memaafkan kita, bangkrut kita di akhirat. Naudzubillah min.
Kadang-kadang kita demen banget nyakitin saudara kita. Dengan apa? Kadang-kadang kita gibahin, betul enggak? Padahal Nabi sendiri udah melarang untuk gibah. Roma Irama aja ngingetin kita. Betul? Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata, tiada kelihatan keterlaluan. Lah Oma Irama kalau nyanyi emang ada ujungnya, tapi nya aja enak. Beda sama bapak mencret. Betul apa kagak? Pak, kita bangga punya seniman kayak Bang Roma. Betul gak? Bukan sembarangan seniman, bukan sembarangan musisi. Zikirnya kuat, ibadahnya hebat. Pak, luar biasa. Lagu yang dikarang ribuan, selalu aja ngena di hati kita. Tuh Roma tuh. Belum lagunya aja baru judul kadang-kadang udah enak dengernya. Ada judulnya Perjuangan dan Doa. Itu belum lagunya baru judul udah enak dengernya. Perjuangan dan hidup ini perjuangan. Suami berjuang mencari nafkah, tapi ingat sebelum melangkahkan kaki mencari nafkah, berdoa dulu. 5:30 sholat isyraq, jam 7 masuk duha, sholat kita minta kepada Allah dimudahkan urusan banyak-banyak doa, karena hanya doa yang bisa merubah takdir kita. Itulah kata doa. Itu baru judul doang udah enak, apalagi lagunya tambah enak. Pernah dengar belum? Berjuang. Nih ikutin tangan sama begini Pak. Berjuang. Tangan begini tangan. Lu susah amat sih suruh ngikutin. Lu nggak ngikutin gue sumpahin sengklek. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Enak kagak? Enak nggak? Terereng, rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Indah lagunya, enak syairnya, ngena di hati. Betul kagak? Ngingetin kita Pak. Beda sama lagu-lagu sekarang, gua kagak demen. Lumpuhkanlah ingatanku, tuh bego tuh lagu. Lah udah bener-bener dikasih ingatan pengen dilumpuhin, stres lu. Lah abis nyanyi stres, apa enaknya? Betul? Seni ituin, tanpa seni terasa ham. Tapi jangan nodai Sering saya bilang dangdut indah, sekarang udah kagak indah. Kenapa? Penyanyinya yang pada brengsek. Menodai seni dangdut, naik panggung celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian, bapak-bapak di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Ustadz nonton ngap-ngapan juga Ustadz ge. Lah Ustadz kan manusia juga. Emang ada Ustadz nonton dangdut? Ada juga. Saya emang nggak pernah. Kan kalau pulang ceramah di pinggir jalan ada nonton buka kaca dikit ngintip. Seni itu indah. Dangdut indah, sekarang terasa tidak indah. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser, Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Syahrini goyang morina, Cita-cita tak goyang dumang dua, Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, Layang Belon ada mah goyang nyungsep belum ada. Udah lu diam aja nggak usah ngomong, apal-apal dengerin aja. Resek lu. Gua apal gitu bukan berarti nonton, ngapalin. Masa lihat Rasulullah, manusia yang dimuliakan Allah, ibadahnya sujudnya luar biasa.
tidak pernah ada kesombongan sekecil apapun di hatinya, padahal beliau manusia istimewa, pemimpin penghulu 124.000 nabi, 313 rasul, nggak pernah sombong. Baru jadi RT sombong, najis tralala. RT sombong, RT ada kagak RT sombong? Ada. Mana orangnya? Baru jadi RT kagak sholat, RT sombong. Betul? Iya. Padahal kesombongan itu kan pelopor utamanya iblis yang dulu punya nama Azazil. Sujudnya 20.000 tahun kepada Allah, memimpin malaikat rohanin kan dan kubiyin 80.000 tahun. Hebat iblis, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah sebelum Nabi Adam dicipta oleh Allah. Tapi akhirnya Allah keluarkan dari surga karena kesombongannya. Kenapa? Tersimpan dendam di hatinya kepada Nabi Adam alaihis. Maka iblis berjanji akan menggoda semua anak cucu keturunan Nabi Adam, digoda kita supaya kita berlaku maksiat sehingga nanti masuk sama-sama bersama dengan iblis ke dalam neraka. Naudzubillah min. Sekarang banyak orang-orang yang sombong, penguasa yang sombong banyak nggak? Orang kaya sombong banyak nggak? Orang pinter sombong banyak nggak? Naudzubillah min. Padahal sedikit saja ada sifat sombong sebesar biji sawi, ada sifat ujub, takabur, sum'ah, riya, dengki, mati kita membawa kekufuran, mati dalam kekafiran. Naudzubillah min. Pak, makanya mudah-mudahan lewat maulid kita bisa jaga hati kita. Rasulullah 4 tahun lagi main-main gembala domba, datang 2 malaikat yang menyerupai manusia, dibawa Rasulullah, dibedah, dikeluarkan segala kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Bukan berarti hati Nabi kotor, Nabi suci, bersih. Cuma ini pelajaran buat kita, kalau kita ingin selamat nanti ketika menghadap Allah, bersihin hati kita. Jangan ada ujub, merasa bang. Ada nggak yang punya sifat ujub? Banyak nggak? Takabur, merasa sombong. Kaya belum seberapa menjabat belum seberapa banyak. Naudzubillah min. Apalagi sekarang ini jabatan dipertaruh. Tidak soal, walaupun keluar biaya miliaran mencalonkan diri untuk menjadi pejabat. Kenapa? Terbayang di mereka bahwa kalau sudah di pejabat fasilitas serba enak. Betul nggak? Betul nggak? Naudzubillah min. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah lagi pilih pemimpin. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita adakan perubahan, insya Allah Allah kasih perubahan kepada kita rakyat bangsa Indonesia. Insya kalau salah lagi kita pilih pemimpin, kita banyak-banyak minta ampun, minta petunjuk kepada Allah. Kita banyak-banyak istighfar, apalagi ada istighfar penolak bala, dibaca tiap hari 25 kali. Insya Allah Allah jauhkan dari bala di rumah, Allah jauhkan dari bala di kampung, Allah jauhkan dari bala. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum la yamut wa atubu ilaih rabbi firli. Itu istighfar penolak bala. Apalagi dengan istiqomah, insya Allah dijamin, kata Nabi, Allah berikan kita jalan keluar dari kesulitan, diganti hati yang sedih dengan kegembiraan, dan diberikan rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan umat Rasulullah yang istiqomah, dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya, kendor lagi. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum taskurun. Tatakun. Emang lu kira ya cuma tatakun doang?
Udah salah kenceng lagi loh, barisan depan lagi. Orang mah kalau kira-kira meragukan pelan-pelan, biar gua kagak denger bang. Lalu gua denger banget lah lakum tatakun. Apa kata Allah? Allah yang mengeluarkan kita dari perut emak kita. Allah, hakikatnya Allah. Emak cuma modal ngeden emak. Dokter bidan cuma jadi perantara. Hakikatnya yang mengeluarkan kita dari perut emak Allah. Dilahirkan kita dalam keadaan bodoh, tidak ngerti apa-apa. Kemudian Allah kasih mata bisa lihat, telinga bisa dengar, hati mampu menimbang rasa. Satu tujuannya supaya kita, kata Allah, la'allakum tashkurun, jadi hamba yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Saat giliran nyanyi apa lu? Ini ayat la'alakum tatakun, najis banget. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita dapat meraih syafaatnya Rasulullah. Beliau menjadi manusia yang paling sibuk nanti mikirin kita umatnya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya nanti di kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaat di tengah-tengah kehausan, di mana matahari sejengkal di atas kepala kita, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Maka ketika itu Rasulullah bersujud kepada Allah, ya Rabb, umatku kehausan, ya Rabb, umatku kehausan. Rasulullah meminta kepada Allah agar kita supaya diberikan minum. Maka dengan izin Allah, minumkan ya Muhammad dari telagamu Al-Kausar. Diminumin kita atu-atu oleh Nabi. Jangankan segelas seteguk saja, insya Allah tidak akan pernah merasa kehausan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita insya Allah dapat syafaatnya. Dan Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah, ya Muhammad, engkau mau aku bebaskan sepertiga umatmu dari neraka, apakah engkau mau syafaat? Apa jawab Nabi? Aku pengen syafaat ya Rasulullah. Kenapa? Kalau aku minta syafaat, maka semua umatku bisa masuk surga. Semua umatnya masuk surga, walaupun ada umatnya bajingan tengik. Bajingan tengik, pendosa besar, masih dipikirin Nabi diberikan syafaat. Alhamdulillah. Itu umatnya yang bajingan tengik, apalagi kita yang soleh-soleh ini. Ini kan ahli surga semua ini. Kelihatan kalau ahli surga itu wajahnya terang-terang. Kenapa? Lampunya terang. Insya Allah mudah-mudahan berkah, amin. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Masih pengen banyak apa yang saya ingin sampaikan, tetapi waktu terbatas karena memang hidup kita pun terbatas dengan umur. Ingat-ingat, banyak-banyak ingat mati. Dunia sudah tua, kiamat makin mendekat. Jangan jauh dari Quran dan ulama. Hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insya Allah dengan kita menghidupkan sunnah Nabi, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf buah kedongdong dibolak-balik, biar rambut rada gondrong, yang penting jadi mubalik. Buah kedongdong ada di loyang, biar rambut rada gondrong, yang penting gue sembahyang. Mendingan gondrong bisa ceramah, bisa ngaji, daripada botak kagak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik loteng. Siapin plastik ya Lukman, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang saya tenteng. Ini bilangin doang, bukan ngingetin ya, sebab kadang-kadang kalau nggak diingetin amplop lupa, berkat lupa. Saya pernah ceramah di Depok, tapi alhamdulillah tadi belum ceramah amplop udah dikasih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop, lupa ngasih berkat. Selesai ceramah saya nyelonong ke mobil, dewek-dewek, kagak dia ngasih apa-apa. Padahal saya jalan udah pelan-pelan, kagak inget juga tuh panitia. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Pir jangan jalan dulu Pir, tungguin aja. Kagak inget juga. Akhirnya saya baru pulang, baru muter tasbih. Saya ingat, saya berdoa sama Allah, ya Allah ingetin. Ngapa? Alhamdulillah. Itu panitia ingat, datang ke rumah jam 3 pagi naik motor ngetok pintu, gua kirain memedi.
Pas buka pintu cium tangan bolak-balik. Maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi dia ngomong lagi, ini benar Pak, bukan saya ngarang-ngarang, demi Allah, ini nyata. Kata dia, Pak Kiai, amplop saya sobek duluan. Tadinya sih mau ngasih 4,5, saya lempengin dah, gopek. Saya lempengin, tambahin gopek, jadi 5 juta. Alhamdulillah, gara-gara lupa 5 juta. Alhamdulillah. Ini sini berapa? Ini amplop udah dikasih, cuman gua puyeng mikirin berapa ini. Insya Allah berkah, amin. Ya Rabbal. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.